Belakangan ini banyak banget di Indonesia kejadian-kejadian yang dianggap tidak masuk akal dan tidak rasional itu selalu dikaitkan dengan hal mistis. Terkhususnya adalah untuk orang-orang yang katanya bisa berkomunikasi dengan bangsa jin, bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib, dan parahnya adalah mereka dikasih panggung, mereka dikasih tempat untuk bisa mengekspos. Contohnya beberapa yang saya lihat di reels Instagram, kemudian juga di seliweran di YouTube, banyak orang-orang ataupun yang katanya anak indigo. Ya, sekali lagi saya bilang, anak indigo itu mereka diekspos habis-habisan. Mereka istilahnya dieksploitasi. Seolah-olah itu adalah tambang konten, itu adalah tempat ataupun sumber daya yang unlimited ketika membahas tentang misteri dan horor. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk bisa sedikit mengulas dan sedikit berkisah tentang pengalaman saya pribadi ketika pertama kali terjun dalam dunia ruqyah syariah ini, terkhususnya menangani anak-anak yang katanya indigo. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Syarif, di Kala Senja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, dan semoga teman-teman subscriber, viewer di Kala Senja dengan kondisi baik, sehat, dan memiliki kecukupan rezeki, dan kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk keluarga, dan untuk teman-teman kita. Amin ya robbal alamin. Dan buat yang sedang sakit, teman-teman yang mungkin sekarang sedang berbaring di kasur, ataupun yang mungkin sedang berbaring di rumah sakit, atau ada teman-teman yang mungkin sekarang lagi kesempitan dalam rezekinya, kesempitan dalam kehidupannya, bermasalah mungkin dengan pasangan, dengan saudara, ataupun dengan yang lainnya, saya doakan semoga Allah Ta'ala jadikan ujian itu sebagai tonggak untuk menaikkan derajat teman-teman viewer dan subscriber di Kala Senja. Insya Allah, semoga Allah kuatkan hati teman-teman yang sedang mengalami ujian. Dan dalam konten kali ini, saya tidak akan bercerita panjang seperti biasanya. Saya tidak akan berbagi pengalaman yang hampir sejam ya gitu kan untuk membuat sebuah konten. Tapi dalam kesempatan kali ini saya pengen banget ngangkat ya, atau bukan ngebedah sih istilahnya, kita mau gosipin dulu dah. Kita mau gibah-gibah dulu tentang indigo itu apa sih? Anak indigo itu apa? Apakah benar mereka bisa berkomunikasi dengan jin? Apakah benar anak-anak indigo itu pernah ataupun mereka punya kemampuan yang tidak orang lain punya? Bisa meramal masa depan ataupun bisa melihat sesuatu hal dari jarak jauh, seolah-olah kayak mutan ya di film X-Men gitu kan, punya skillnya masing-masing. Nah, untuk itu teman-teman yang lihat konten kali ini ya, subscriber yang menyaksikan konten kali ini, saya harap teman-teman mau membuka hati dan pola pikirnya. Kita akan kikis habis, kita akan bedah, dan kita akan gibah tentang apa itu anak indigo.
terkhusus buat teman-teman yang sudah ada di grup WA di Kala Senja Family. Terima kasih yang sudah gabung, dan yang belum gabung boleh klik link di bawah ini. Saya taruh linknya di bawah. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar bareng, sharing bareng, dan kita bisa tuker-tukeran pengalaman, silahkan untuk join di grup WA di Kala Senja Family. Dan ada saya di situ, insya Allah kita saling berbagi ya. Tanpa ada saling menggurui, kita saling berbagi di dalam situ. Oke, kita mulai gibah tentang indigo, sakti atau sakit. Oke, sebelum saya masuk ke inti ya, sebelum saya masuk ke menu utama pembahasan kita kali ini, saya pengen sedikit berbagi pengalaman, sedikit aja, nggak sampai sejam kok kayak sebelum-sebelumnya. Jadi pengalaman ini yang membuat saya akhirnya percaya bahwa indigo itu ada. Dulu waktu saya pertama kali belajar ruqyah syariah, sekitar tahun 2016 ya, 2016. Kemudian saya mulai berani untuk meruqyah orang lain itu di tahun 2017. Dan ya waktu itu zamannya masih sihir, kemudian mendalami tentang tipu daya bangsa jin, kemudian juga nanganin orang-orang kesurupan yang masih basic-basic gitu kan, saya diajarin sama ustadz saya. Pada akhirnya di tahun 2019. Nah, di tahun 2019 ini kan saya sudah hampir 2 tahun ya. Maksudnya 2 tahun itu karena saya berani untuk megang kasus orang lain nih, nanganin kasus orang lain. Jadi di tahun pertama ketika saya belajar ruqyah, yang saya ruqyah pertama kali itu istri saya, ya, keluarga saya, kemudian orang-orang terdekat saya, saudara, belum berani untuk megang kasus orang lain gitu kan. Nah, di tahun 2019 ini, tepatnya sudah hampir 2 tahun gitu kan saya belajar ruqyah. Pada waktu itu saya menepis tentang keberadaan anak indigo. Apa iya sih gitu kan, saking skeptisnya saya pada waktu itu kan. Jadi saya itu mencoba untuk melogikakan semua. Karena pada waktu itu ustadz saya juga ngajarin bahwa bangsa jin itu termasuk gaibnya adalah nisbi, muqayyad atau relatif. Itu bisa kok dilogikakan, itu bisa kok dicerna melalui pikiran yang sehat gitu. Yang penting kita berpatokan di Al-Quran dan hadis sahih. Itu betul, ustadz saya bilang seperti itu betul. Saking saya nelan mentah-mentah ya bahasa itu. Jadi setiap ada fenomena-fenomena yang tidak rasional, contohnya di tahun 2019 ini, ya waktu itu ya di tahun 2019 saya itu ceritanya sedang duduk bareng dengan teman-teman saya. Kan rumah saya kan dekat kereta api ya gitu kan. Kebetulan saya juga megang masjid. Saya diamanahi menjadi DKM masjid, sekretarisnya di salah satu masjid di sini di Indramayu, namanya Masjid Al Istiqomah Jatibarang. Teman-teman bisa search di Facebook atau di Google. Kita punya program makan gratis, tapi nanti deh kita nggak bicara program makan gratisnya itu ya, yang penting bukan MBG. Jadi kebetulan saya diberikan mandat atau diberikan tanggung jawab sama DKM yang lama untuk ngurus masjid ceritanya. Saya sama teman-teman saya jadi DKM lah di situ. Dan saya kebetulan menjabat menjadi sekretaris masjid di situ. Akhirnya pada waktu itu malam hari kalau nggak salah habis sholat isya kalau nggak salah ya. Habis sholat isya, tanggalnya lupa, beneran saya lupa. Saya nongkrongan, jadi di masjid itu agak keluar ke depan ada warung kopi. Ya biasa warung kopi biasa tempat kita nongkrong ngobrol. Itu ceritanya saya sama teman-teman DKM tuh. Saya kemudian juga ada ketua, bukan ketua ding. Waktu itu anggota karena ketuanya kerja. Saya bendahara DKM, kemudian beberapa anggota DKM. Saya nongkrong di situ ngopi seperti biasa gitu kan, dan sambil ngobrol kanan kiri. Hingga akhirnya HP saya bunyi. HP saya bunyi itu dari, nggak tahu ya, mungkin teman-teman di sini pakai Facebook Messenger nggak ya? Kalau saya dulu masih pakai Facebook Messenger itu, jadi dari Facebook Messenger itu kan bisa telepon kan. Teleponnya itu masuknya bukan dari WA ataupun telepon HP, tapi dari Facebook Messenger itu. Dan ketika saya lihat, ini kok siapa ya gitu kan namanya nggak kenal karena akunnya itu pakai nama orang lain gitu kan. Nama dia ada tapi belakangnya itu bukan nama teman saya ini. Hingga akhirnya yang kedua saya angkat, kemudian saya bilang halo, assalamualaikum gitu kan. Dijawablah sama teman saya ini, dan memang ternyata ini teman saya, teman ngeband dulu, teman ngeband tapi dia bukan jadi player bandnya.
Saya kan waktu semenjak SMA, keluar SMA ya, saya sudah main musik, saya ngeband sampai saya mau menikah di tahun 2014. Dan pernikahan saya pun itu terakhir kali saya manggung. Karena apa? Karena ketika saya nikah, saya masih pegang gitar untuk perform di event pernikahan saya sendiri. Temen ngeband saya dulu itu, dia perempuan. Jadi nongkrong bareng. Mungkin dia lihat konten kali ini, tapi ya terserah deh, saya nggak usah izin lagi, saya angkat aja. Tapi yang jelas ini namanya bukan nama asli. Saya sebut dia namanya Nisa, ya. Namanya Nisa. Dia seorang perempuan, tinggi anaknya, dan usianya mungkin 2 tahun di bawah saya, 2 apa 3 tahun di bawah saya ya. Karena pada waktu itu memang kita ngebandnya itu kayak geng-gengan gitu. Dan dia salah satu orang yang sering kalau saya perform di mana, maksudnya band saya perform di mana, dan kebetulan vokalisnya juga istri saya yang sekarang gitu. Lucu ya, suaminya gitaris, istrinya vokalis gitu, sampai sekarang alhamdulillah gitu kan. Jadi si Nisa ini kalau band kami perform entah di luar kota ataupun di dalam kota, dia pasti ikut. Di tahun itu, di tahun 2019, tiba-tiba dia nelpon pakai akun Facebook, tapi bukan namanya dia gitu kan. Depannya doang, iya betul, tapi belakangnya beda. Ketika saya angkat, dia nyebut, apa kabar Rip, katanya. Kalau sudah manggilnya Rip, Sarip, pasti teman lama ini, saya bilang. Ini pasti teman lama. Akhirnya dia bilang, ayo masih ingat apa enggak gitu. Sebentar, siapa ya gitu kan. Karena suaranya memang sudah berubah gitu, karena sudah hampir 10 tahun apa 9 tahun nggak ketemu gitu kan. Dia cerita, saya Nisa, katanya. Subhanallah, saya bilang, iya Nis, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah saya baik. Sekarang saya lagi di luar negeri, katanya gitu. Oh iya, oke. Gimana kabar di rumah? Kan biasalah basa-basi gitu kan. Kemudian dia cerita kanan kiri kenapa dia bisa sampai ke luar negeri. Itu dorongan dari ya banyak faktor lah gitu kan. Hingga akhirnya dia nanya sesuatu itu kan. Memang pada waktu itu di tahun 2019 Facebook saya masih waktu itu masih mainan Facebook saya itu kalau saya posting pasti terkait dengan jin, sihir, setan gitu-gitu kan, karena ya memang baru belajar banget, euforianya tuh wah keluar kemana-mana gitu. Jadi kalau posting tuh tentang tipu daya bangsa jin itu seperti apa, saya terus jelas-jelasin gitu kan di Facebook itu, hingga pada akhirnya dia kepo. Ya, tapi waktu itu belum berteman Facebooknya karena saya juga nggak tahu. Akhirnya ditelepon, kemudian dia nanya gini, katanya kamu sekarang jadi tukang mukul-mukulin jin, bener apa enggak gitu. Dia bilangnya tukang pukul jin dong. Maksudnya gimana nih gitu kan? Iya, katanya selama ini kamu tuh sering ngobatin orang gitu kan. Terus katanya sering dimintai tolong sama orang buat meruqyah. Karena memang pada zaman-zaman itu di tahun 2020 ke bawah, 19, 18, 17 sampai ke bawah itu kata ruqyah itu belum se-booming sekarang. Ya memang pada waktu itu banyak tayangan-tayangan di Trans 7, kemudian di TV-TV yang berkaitan dengan bangsa jin, khususnya untuk Ustadz Faizar Hafizahullah Ta'ala, doktor ya beliau, Masya Allah. Beliau sudah ada di TV pada waktu itu kan. Kemudian juga Ustadz Adam Amrullah, kemudian ada Ustadz-Ustadz lain, Ustadz Azimam juga ada di TV gitu kan. Akhirnya ya iya memang betul, tapi saya nggak terkenal mereka. Alah, dia bilang, nggak apa-apa, yang penting saya punya teman yang bisa mentungin jin, bilangnya gitu kata si Nisa. Hingga pada akhirnya kan saya nanya, tumben gitu, ada apa nih, ngabarin. Nah, akhirnya dia tanya, iya Rip, saya itu kesini, saya itu nelfon kamu tuh rencana mau minta tolong. Tolong gimana maksudnya? Iya tolong kenapa ya? Akhir-akhir ini kok saya jadi sering kayak diteror. Awalnya bilangnya gitu, diteror. Maksudnya gimana nih diteror? Iya, jadi dia itu kalau mimpi sering terbang, kemudian juga kadang beberapa kali kalau mimpi tuh kayak jatuh gitu. Ya padahal dia jatuh beneran dari kasur, tapi di mimpinya tuh dia jatuh dari tempat ketinggian sampai teriak-teriak. Bahkan majikannya tuh sampai ngebuka kamarnya gitu kan, sampai kaget gitu, sampai diketok-ketok pintunya, dikira kenapa, padahal cuma mimpi jatuh. Kemudian juga mimpi nembus laut katanya. Wah, saya bilang itu ngeri tuh kan. Pada waktu itu saya belum sedalam ini ya ketika memahami ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin ini dan itu. Hingga pada akhirnya, bisa tolong saya nggak? Nanti insya Allah saya 3 bulan lagi mau pulang di Indo. Oke, saya bilang nanti kita ketemuan deh, kita tuker-tukeran nomor WA. Oke. Tapi kalau boleh tahu, dia bilang, biasanya kamu tuh kalau membacakan ayat ruqyah itu kayak gimana caranya? Saya jelasin kan. Ruqyahnya begini modelnya, terus saya cuma baca Quran kok.
Dia tanya, bacaan apa aja yang sering kamu baca? Saya baca ini. Dan ketika saya menyebutkan lafaz yang kayak misalkan Al-Fatihah sambil dicontohin gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia tuh gemeter gitu. Padahal lagi ditelepon. Dia gemeter. Bentar katanya. Sebentar. Kok saya napasnya ngap-ngapan ya gitu kan. Loh, kamu kenapa saya bilang? Nggak, coba kamu berhenti dulu. Saya berhenti gitu kan. Napasnya enak lagi. Kemudian saya coba kamu baca lagi gitu kan kata si Nisanya. Kemudian saya baca lagi ayat yang lain. Kemudian dia napasnya gitu, kayak naik turun gitu kan. Akhirnya dia, wah memang bener Rip, di badan saya ada yang aneh gitu. Kok aneh? Iya, buktinya kamu ketika baca Quran, saya gemetar badannya. Dan memang cuman bukan kamu doang ketika membaca Al-Quran saya gemeter. Ketika saya mendengarkan murotal di YouTube, kemudian di TV, ya saya begitu katanya. Hampir kayak orang tremor, gemeter. Kadang ada beberapa momen ketika dia tidak sengaja nih ya, tidak sengaja kan di HP-nya itu kalau sholat maghrib, isya itu kan ada notifikasi azan. Ketika azannya terdengar, itu dia tiba-tiba pingsan katanya. Dan ketika bangun itu dibangunin sama majikannya. Ketika dengarkan azan, Allahu Akbar, dia langsung kayak ngantuk, tiba-tiba tidur lepas aja gitu. Dia cerita gitu ke saya. Akhirnya, wah ini nggak main-main, saya bilang nih, ini bahaya nih, harus kamu pulang secepatnya deh, iya gitu. Akhirnya dia bilang, iya Rip, nanti insya Allah 3 bulanan lagi saya pulang. Nanti pokoknya kita harus ketemu. Sekalian mau silaturahmi sama Teteh. Karena manggil istri saya Teteh waktu itu. Saya mau silaturahmi sama Teteh, sekalian main. Oke, saya bilang. Tapi karena saya juga kepo. Saya kepo ini si Nisa kena gangguan apa nih? Karena memang pada waktu itu saya kan belum mempelajari secara dalam tentang indikasi-indikasi gangguan jin. Akhirnya saya kepo. Nis, maaf nih, saya mau nanya sebelum kamu minta tolong. Kamu sejak kapan kayak gitu? Dia bilang sebenarnya saya tuh dari kecil mengalami hal-hal seperti ini. Tapi mulai apa ya istilahnya tensinya tinggi itu ketika saya SMA. Ketika SMA itu dia sering ngelihat makhluk-makhluk yang memang tidak bisa lihat orang lain lihat gitu loh. Jadi contohnya gini, orang yang dia bilang gitu, ketika dia jalan kemudian ketemu sama seseorang nih, sama si A misalkan gitu, nyapa tetangganya, padahal tetangganya dia pulang sekolah, kemudian jalannya kan satu apa mau ke rumah dia kan harus ngelewatin apa ya kebon. Ketika dia lewat dia ketemu sama si A. Ya, si A ini ya biasa karena kenal nyapa. Kemudian waktu itu dia pakai motor. Iya Pak, mangga gitu kan. Kalau orang Indramayu kan bilang gitu. Dan kamu tahu, ternyata ketika saya nyampe rumah, saya dikasih kabar sama ibu saya bahwa si A itu udah meninggal. Ketika saya dengar itu, yang bener kamu? Iya katanya beneran. Saya tuh sering kayak gitu, pernah beberapa kali. Bahkan di sini juga katanya. Waktu itu di luar negeri ya. Sorry, saya nggak bisa sebut mana tempatnya. Tapi yang jelas dia waktu saya telepon dia posisinya lagi di luar negeri lagi kerja. Jadi ketika dia pulang ketemu, kemudian dikabari sama ibunya. Kamu tahu nggak si A ini tadi pagi meninggal katanya karena sakit. Si Nisa kaget kan. Yang bener Pak. Iya memang kenapa? Loh tadi saya ketemu di jalan nyapa saya gitu kan. Nah dari situ, dari semenjak dia SMA kelas 1, si Nisa ini memang apa ya, pekanya tuh naik tensinya gitu. Tapi bertemunya itu bukan dengan sosok-sosok aneh kayak kuntilanak, kunduru, enggak. Tapi dengan wujud-wujudnya seperti itu, seperti manusia. Itu yang pertama tuh itu, momen-momen yang dimana setelah dia mengalami hal itu, ketemu orang yang sudah meninggal, padahal ya mayatnya juga belum belum diangkat gitu kan masih di rumahnya belum dikuburkan dia ketemu kemudian sampai kelas 2 kelas 3 dia tuh sering ketika kegiatan di sekolah SMA mengalami hal-hal yang orang lain tuh nggak bisa lihat tapi dia bisa lihat hingga pada akhirnya di SMA kelas 3 sebelum kelulusan gitu kan sebelum kelulusan dia itu kan jadi panitia tuh di sekolah nginep kan bikin gigs atau bikin event di sekolah kayak pentas seni dan lain-lain kan nggak pulang karena dia salah satu OSIS ya dia juga punya tanggung jawab ketika dia merancang panggungnya dekornya seperti apa dia itu kayak mendengar suara
kegiatan belajar mengajar di dalam sekolah gitu. Itu ngeri loh, itu pada waktu itu ya, saya dengerin ini beneran nggak nih anak gitu kan, speechless, tapi masih ya bohong sih gitu kan. Dia cerita, iya Rif, katanya saya denger itu. Jadi kayak di ruang kelas, kelas waktu itu kan kelas 10 ya, 10, 11, 12 itu kayak rame aja, kayak ada orang lagi kegiatan belajar mengajar, rame. Tapi saya lihat teman saya biasa aja, lihat yang lain biasa aja. Sampai saya nanya, Rip, nanya tuh gimana? Emang di kelas itu ada anak-anak tak? Anak-anak apaan? Orang sekarang udah jam 10 malam. Gitu bilangnya, nggak ada siapa-siapa. Dan beneran ketika ditengok ke situ memang nggak ada siapa-siapa. Dan ini real, nyata. Ini kayaknya Nisa juga lihat, tapi nggak apa-apa lah, terserah lah. Ya. Jadi si Nisa itu dari situ akhirnya setelah lulus, kemudian sempat di rumah dulu gitu kan, nggak langsung kerja, hingga akhirnya setelah 4 tahun di kampungnya, dia kerja jadi salah satu kasir di salah satu swalayan gitu kan. Kemudian dia milih ke luar negeri ya, karena memang ada beberapa faktor lain yang nggak bisa saya sebutkan di sini. Nah, ketika di luar negeri itu kepekaannya nambah. Jadi banyak teman-temannya yang kerja di sana. Jadi sebelum ke luar negeri kan dia di penampungan dulu tuh. Nah, ketika di penampungan pun seperti kisah saya yang kemarin yang saya ceritakan, TKW yang bawa jimat, yang bawa agem-agem itu, ternyata si Nisa juga di sana nemu. Jadi dia itu kerasa sama orang-orang yang ketika mau berangkat dikasih sangu gitu kan, dikasih pegangan dari kampung. Padahal belum kenal. Ketika dia bilang gitu, saya nanya, emang cirinya gimana nih orang yang punya pegangan kayak gitu? Ya kerasa, Rip. Jadi orang yang punya pegangan-pegangan yang dari kampung, entah dari manapun itu, ketika orang itu berpapasan sama saya itu kayak ada dorongan angin yang kerasa, anginnya tuh hangat gitu loh. Walaupun di ruangannya pakai AC. Ruangannya hangat. Kemudian kadang kayak ada yang memperhatikan gitu-gitu kan dari orang yang bawa seperti itu. Jadi orang nih papasan gitu kan. Misalkan orang ini Nisa, orang ini adalah orang lain yang punya pegangan. Ketika papasan begini, itu kan kalau manusia biasa cuma nyapa doang kan gitu. Nah, tapi kata si Nisa, ketika papasan begini, itu kayak ada angin hangat yang nerpa. Buk. Dan di belakang orang yang nyapa tadi gitu kan, seolah kayak ada seseorang lain yang memperhatikan, padahal nggak ada. Itu kata Nisa, ciri-ciri orang yang memang punya pegangan-pegangan yang dibawa dari kampungnya. Nah, hingga akhirnya singkat cerita, dia sudah menceritakan semua, menjelaskan. Kemudian oke, kamu memang harus diselesaikan nih, saya bilang. Kamu nanti pulang beneran ketemu. Kita harus ketemu, kita selesaikan, kita ruqyah kamu bareng-bareng gitu kan. Tapi takut Rip nanti kayak di TV-TV kesurupan. Tergantung, saya bilang. Tergantung seberapa parah bangsa jin itu mengendalikan tubuh kamu. Iya, tapi nggak sampai kesurupan dan muntah kan, insya Allah nggak. Saya bilang anteng-antengin gitu. Padahal kalau waktu itu saya tahu aja mungkin itu lebih dari kesurupan, saya bilang udah langsung berontak, blackout gitu. Hingga akhirnya terakhir saya nanya, saya tes kan. Ini yang membuat saya benar-benar percaya bahwa indigo itu ada. Saya sendiri yang ngetes. Saya sendiri dan teman saya kenal banget sama anak ini. Saya tahu banget dia. Saya tahu banget dulunya karena kita mainnya bareng dengan istri saya, teman istri saya juga. Jadi dulu gengnya bareng gitu kan. Akhirnya ketika dia ngomong kayak gitu, dia ngetes. Saya ngetes. Oke nih, sekarang gini, saya mau nanya lagi nih terakhir nih. Coba, kamu bisa nggak lihat saya sekarang lagi di mana? Terus menghadap kemana? Dengan siapa? Terus dia bilang apa? Bentar gitu. Bentar, dia diem dulu sebentar. Kemudian, oke, saya kasih waktu gitu kan. Sebentar. Ketika dia diem, itu hampir 2 menit, 3 menit lah. Dan akhirnya dia bilang, kamu pakai batik berwarna hitam dengan corak emas, posisi duduk kamu menghadap ke kiblat, dan di depan kamu ada laki-laki memakai batik juga dengan corak biru hitam. Kayaknya kamu pakai baju ini deh. Kemudian kamu menghadap ke sini. Di depan kamu ada laki-laki pakai baju ini, depannya ada gelas kopi, sebelah kiri kamu ada laki-laki pakai baju ini, pakai peci, kemudian di depannya itu ada kacang goreng, di sebelah di sebelah kanan kamu ada laki-laki juga agak panjang rambutnya karena memang teman saya agak gondrong gitu kan. Kemudian dia pakai sendal, sampai sendalnya dia tahu.
sendalnya warna ini, terus bapak warungnya pakai baju ini, gerobaknya begini, kamu lagi minum ini, dan sebentar lagi ada kereta lewat. Dan bener, ketika dia bilang gitu, pintu keretanya ketutup, ting ding 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 gitu. Itu bener, padahal saya juga nggak tahu itu kalau pintu kereta mau nutup. Kan pintu kereta kalau nutup itu kan ada aba-aba ya, ada sirine. Ketika dia selesai bilang gitu, bentar lagi ada kereta mau bentar lagi ada kereta mau lewat nih. Ketika dia selesai ngomong gitu, ding 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 tuh. Itu pintu perlintasan kereta api turun. Saya speechless. Saya bilang, wah ini saya nggak tahu mau jawab apa itu. Kemudian dia bilang, bener nggak? Bener nggak? Gitu sambil bercanda. Bener nggak? Itu detail. Sampai sendalnya teman saya tahu. Ada gelas kopi di meja yang ke tempat kita nongkrong tahu. Dia tahu saya menghadap kemana, pakai baju apa. Even, bahkan kereta yang mau lewat. Kereta nih yang mau lewat padahal jauh. Dia tahu. Bentar lagi nih ada kereta mau lewat katanya. Ding 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 ding. Waduh, ini saya bilang. Ini the real of apa ya saya bilang. Dukunnya dukun deh gitu kan, karena selama ini kan ketika waktu itu ya, saya ketika berurusan sama dukun, karena memang pada waktu itu saya pernah ngeruqyah dukun. Jadi ada dukun tobat, tapi bukan yang cewek itu yang ngaku-ngaku sok tobat gitu, enggak. Ini dukun beneran. Dia ketika bertobat itu menyerahkan semua pusakanya ke saya, dan saya dapat 3 karung dari dukun itu. Karena dukun itu mertuanya teman saya. Mertuanya teman saya yang sudah mengaji, teman saya udah ngaji bareng sama saya. Kemudian minta tolong ke saya untuk mertuanya itu, karena mertuanya sakit-sakitan, dan saya ruqyah itu dukunnya. Dan itu benar-benar bertobat. Kemudian setelah beberapa bulan beliau meninggal, alhamdulillah beliau meninggal sudah bertobat kepada Allah. Semoga Allah mudahkan alam kuburnya dan semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Amin insyaallah. Dari sekian banyak kasus yang pernah saya hadapi pada waktu itu, dukun-dukun bodong gitu kan, dukun-dukun kacangan, dukun-dukun yang kalau cuma lihat kuntilanak aja lari. Ini beneran teman saya sendiri dan saya tahu dia siapa dulunya. Saya speechless ketika dibilang kayak gitu. Sampai sendal coba. Saya juga nggak tahu dia pakai sendal apa. Temen saya ini kan sebelahnya pakai sendal. Pas dicek, loh iya bener katanya. Bener. Ini beneran, wallahi saya nggak bohong. Bentar lagi kereta lewat. Dan disitulah akhirnya saya merubah pikiran saya. Wah berarti memang indigo atau orang-orang yang punya akses ke alam gaib itu beneran ada. Hingga pada waktu itu saya tes lagi. Tes laginya kayak gimana? Ketika dia bilang bener nggak? Ya betul saya bilang betul karena memang iya kayak gitu. Saya nggak boleh bohong kan, saya jujur. Iya betul nih. Saya nggak nanya kamu tahu dari mana nggak. Saya langsung gini. Coba kamu lihat saya lagi di sini ngapain? Tetapi saya membaca doa perlindungan pada waktu. Tapi ketika ngomong doa perlindungan saya nggak ucapin ke Nisanya gitu kan. Saya bilang coba kamu lihat saya lagi ya. Nah kemudian handphonenya saya jauhkan sedikit, saya baca A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Saya baca itu 3 kali. Ya, baca itu 3 kali. Beneran saya baca itu. Jujur saya baca itu 3 kali. Kemudian saya angkat teleponnya. Halo, Nis? Iya, coba lihat saya lagi. Dia diem lagi, kemudian dia ngomong apa coba? Kok sekarang isinya kabut semua ya, Rip? Perasaan tadi nggak ada kabut sedikit pun, kali ini beda. Halo? Rip? Kok sekarang isinya kabut semua ya, Rip? Wah, itu betul. Saya bilang, maksudnya kabut gimana? Iya, kok nggak ada apa-apa, kayak asap semua gitu. Ya benar, coba lagi gitu kan. Kemudian dia diem lagi. Iya, nggak ada apa-apa. Saya cuman kayak lihat asap kebakaran, kayak asap kebakaran yang gelap gitu kan, kemudian juga tertutupi semua. Wah, berarti dari situ saya yakin 1.000.000% yakin sampai sekarang yakin banget doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu work itu bekerja dan itu benar saya praktek langsung. Komunikasi dengan anak yang boleh dibilang itu mungkin anak indigo pertama dalam pengalaman saya ketika meruqyah. Kalau sekarang udah sering ya, udah banyak gitu kan saya nangani beberapa anak-anak indigo. Tapi moment of truth-nya itu pertama kali
first impression ketika saya berkomunikasi langsung dengan indigo. Teman saya dulu itu speechless ketika saya bilang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian dia bilang, tertutup asap semua Arif, ini apa ya? Dia kayak gitu. Nah dari situ kemudian saya nanya, sebentar, kamu jangan bercanda nih. Iya beneran, masa saya bohong gitu, dia bilang gitu. Akhirnya kan saya nanya, kamu punya kemampuan gitu dari mana? Nggak tahu. Dia bilang nggak tahu, tiba-tiba aja gini. Bahkan dia bilang beberapa kali ada tuh teman-temannya yang nanya, kondisi suami saya di rumah kayak gimana, kemudian apakah selingkuh atau enggak, kemudian juga penyakit suaminya gimana. Dia dibales-balesin dong temen. Jadi kan di sana itu kalau setiap hari Minggu ya, mungkin ini buat teman-teman yang kerja di luar negeri ngerti atau paham timingnya, waktunya. Katanya kalau setiap hari Minggu libur itu dikasih waktu untuk kayak ngumpul bareng di taman ataupun di mall mana gitu buat jalan-jalan, hangout gitu. Nisa tuh kayak gitu. Jadi kalau hari libur itu teman-temannya banyak yang ngajakin. Tapi mereka punya udang di balik batu. Maksudnya udang di balik batu itu tujuan lain, bukan buat ngajak si Nisa hangout gitu aja. Tapi pasti ada pertanyaan, Nis, suami gue di rumah ngapain ya gitu kan. Dan parahnya si Nisa yang ladenin. Dia bisa gitu loh meng-switch on ya, bahasanya mengaktifasi. Begitu. Suami kamu kayaknya lagi begini deh, lagi begitu deh. Kemudian ada yang sampai selingkuh ketahuan dan udah mentok, nggak bisa dijawab sama suaminya yang di rumah. Kemudian juga ngasih kabar kalau anaknya tuh lagi sakit. Dan ketika divalidasi oleh teman-temannya, bener. Bahkan yang lebih ekstrim ini, kalau kita nggak terjaga banget, kita pasti kena fitnahnya. Dia sampai bilang gini, bahkan saya sampai pernah bisa mengetahui Rif, umur orang. Oh iya, ada satu lagi nih, Rip. Bahkan saya bisa tahu umur orang. Contohnya begini, orang itu umurnya tinggal 7 bulan lagi. Waduh, saya bilang, maksud kamu gimana? Iya, saya tahu umur orang itu tinggal berapa bulan lagi, berapa hari lagi, berapa tahun lagi, dan kapan meninggalnya. Dan itu pernah terbukti banyak. Wah, ketika dia bilang gitu kan di telepon, aduh, saya bilang, ini baru pertama kali ketemu sama indigo yang model kayak gini, tapi skillnya ya, levelnya tuh langsung up gitu, langsung di atas. Kenapa nggak newbie dulu gitu kan, yang biasa dulu gitu kan, yang cuman baru bisa komunikasi sama kuntilanak pocong. Ini langsung bisa ke arah situ. Dan teman saya lagi, teman main, teman lama saya. Hingga akhirnya, kamu apa? Dulu tuh kamu ngapain? Maksudnya harus melakukan apa dulu? Nggak tahu, saya biasa aja kok, nggak aneh-aneh. Akhirnya pada waktu itu banyak percakapannya ya, karena kan tadi di awal saya bilang ya, ini ceritanya sedikit aja gitu. Intinya begitulah, saya speechless, saya tidak bisa berkata-kata ketika dia bisa menebak saya, dan ketika saya membacakan doa perlindungan, dia melihat kumpulan awan gelap hitam gitu kan. Hingga akhirnya dia juga ngaku kalau dengan teman-temannya sering diajak interaksi, maksudnya ngelihat suaminya. Bahkan ketika diajak sama majikannya, kan majikannya itu kalau sembahyang kan di apa ya, wihara atau apa gitu namanya, saya nggak tahu, di kuil atau apalah gitu kan, yang orang-orang Chinese gitu kan. Dia tuh bisa komunikasi sama jin-jin yang di sana. Jadi kebanyakan mereka itu jinnya bersembunyi itu di balik patung-patung dewa-dewa itu kan. Dan itu benar terjadi. Hingga pada akhirnya kemudian dia pulang, kemudian dilakukan proses ruqyah lama. Nanti saya ceritain dia proses ruqyahnya, tapi nggak di konten kali ini ya. Saya next lagi. Nah, dari cerita itu, dari cerita yang saya alami langsung, hingga akhirnya saya tanyakan kepada ustadz-ustadz saya. Saya cerita gini, Tad, saya tuh begini. Nggak cuma satu ustadz loh, 3. Karena guru ruqyah saya pada waktu itu ada 3 orang. Saya ceritakan semua, Tad gini. Kemudian ustadz saya juga bilang, nggak aneh. Bahkan dulu ada yang lebih sakti daripada teman kamu, dibilang gitu kan. Siapa? Di zaman Rasul itu ada anak indigo, tahu? Ketika ustadz saya bilang kayak gitu, zaman Rasul itu ada anak indigo, saya makin melongo. Maksudnya selama 2 tahun belakangan kan, pada waktu itu saya menganggap bahwa indigo itu hanya omong kosong lah gitu kan, hanya orang-orang yang terlalu lebay gitu untuk menyikapi sesuatu hal. Tapi ketika ustadz saya ngomong bahwa zaman dulu, di zaman Rasulullah, bahkan dihadapkan langsung di zaman Rasulullah, anak indigonya, saya melongo, saya cari hadisnya dan ketemu. Dan teman-teman kalau lihat konten ini, apakah iya zaman dulu, zaman Rasulullah masih hidup,
Rasulullah sudah menyandang sebagai Rasul, sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul, kemudian ada anak indigo, ada. Teman-teman bisa cari namanya Ibnu Sayyad. Ya, anak itu namanya Ibnu Sayyad. Dan ketika di WA grup di Kala Senja Family, saya beberapa saya update gitu kan tentang hadis dan kisah-kisah, sepenggal kisah dari Ibnu Sayyad. Jadi intinya gini, Ibnu Sayyad itu adalah anak indigo yang ada di zaman Rasul yang sempat menggemparkan Madinah pada waktu itu. Ya, sempat dikira Dajjal. Karena hadis tentang Dajjal sudah turun pada waktu itu kan. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an itu sempat menganggap bahwa Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal, sehingga ingin memenggal kepalanya Ibnu Sayyad. Tapi kemudian Rasulullah bersabda kepada Umar, kalaupun memang Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal, niscaya yang akan menghabisinya, yang akan membunuhnya itu bukan kamu, wahai Umar. Niscaya ketika memang si Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal, dia tidak akan bisa masuk ke dalam dua kota, apa? Mekah dan Madinah. Toh buktinya Ibnu Sayyad ada di Madinah. Berarti dia bukan Dajjal. Kalaupun ini Dajjal, turun, Dajjal sudah datang kata Rasulullah, itu bukan di zaman saya. Mungkin saya sudah tidak ada. Karena Dajjal turun ketika zaman akhir. Kemudian tanda-tanda kiamat besar. Jadi saking marahnya Umar, saking gemesnya Umar, jangan sampai anak ini menjadi fitnah besar, siap untuk menebas kepalanya Ibnu Sayyad. Kemudian si Ibnu Sayyad itu dipanggil di hadapan Rasulullah, dites sama Rasulullah. Beneran, hadisnya sahih kok. Dites depan Rasulullah, ditanya sama Rasulullah. Ditanya tentang hal-hal yang memang tidak bisa orang lain lihat. Hingga intinya gini, nanti saya tampilkan hadisnya. Ibnu Sayyad ini menjelaskan tentang singgasananya iblis, tahta iblis di atas laut. Makanya di beberapa konten belakangan ketika waktu konten Nyi Blorong itu ya, Nyi Ngalor Ngidul ya, Crazy Rich itu kan, Nyi Ngalor Ngibul, sorry. Kenapa bangsa jin atau iblis itu menaruh singgasananya di atas laut? Karena dia ingin menyamai arsy-Nya Allah Ta'ala. Dan itu informasi yang diberikan oleh Ibnu Sayyad. Dan Ibnu Sayyad itu bukan dari apa ya istilahnya, bukan dirinya pernah ke laut enggak, tapi memang dia dapat informasi dari bangsa jin gitu. Hingga akhirnya Rasulullah mengatakan bahwa cukup, sudah hentikan, maksudnya tidak usah memberikan kabar yang lain karena engkau telah benar merupakan informasi dari bangsa jin dan engkau adalah ujian. Itu Ibnu Sayyad, silahkan cari. Nah dari situ saya melek, wah berarti memang indigo ada gitu, ada. Nah, di sini dalam kesempatan kali ini saya juga ingin bahasanya itu meluruskan pemahaman teman-teman bahwa anak-anak indigo ataupun orang-orang yang kerap kita bilang indigo itu mereka nggak akan mereka nggak akan show off untuk di entertain nggak. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat kayak ada orang-orang yang matanya ditutup, kemudian ngelukis-ngelukis serem ya, dan pakai atraksi-atraksi itu. Ayolah, itu trik. Tapi mereka kan bisa melihat hal yang matanya ditutup. Pesulap lebih hebat, itu Deddy Corbuzier matanya ditutup pakai koin, gitu kan, dilakban, pakai ini, naik motor, selamat. Itu lebih keren daripada ngelukis hantu. Apakah Deddy Corbuzier bisa dibilang indigo, dia kerja sama jin? Enggak, itu trik murah itu. Trik murahan itu mah. Tapi kan ketika hal-hal seperti itu dibalut dengan agama, dibalut dengan kebudayaan, sehingga ya orang-orang kita ya, orang-orang Indonesia itu kan feodal. Hingga akhirnya menghormati, dipanggillah kiai, jadinya dapat titel kiai, ustadz, gus, atau apalah gitu. Padahal ya cuman begitu-gitu. Lagian sejak kapan bangsa jin wujudnya begitu? Tahu dari mana? Orang itu cuman dia punya skill ngelukis ya, ngelukis horor. Tapi kalau untuk melihat secara batin, kemudian melihat di sini ada gondruwonya, di studio ini di atasnya ada pocong gelantungan. Ayolah, ini. Orang yang bisa seperti itu kemungkinannya dua.
Saya sering banget ngomong kayak gini di beberapa konten saya khususnya di channel Dikala Senja, bahkan di konten-konten yang lain. Orang yang mengaku bisa berkomunikasi kemudian melihat hal-hal seperti itu kemungkinannya dua. Satu, dia bohong, berdusta. Biar ada gimmick aja gitu kan. Itu yang pertama, dia dusta. Atau yang kedua, di dalamnya ada jinnya, selesai. Nah, anak-anak indigo di dalamnya itu ada jinnya. Dia terkena gangguan jin. Makanya saya bikin judul Indigo Sakti atau Sakit. Indigo itu sakit yang dibalut kesaktian. Indigo itu sakit beneran. Setelah saya mengalami hal itu ya, maksudnya di pengalaman dengan teman saya si Nisa, kemudian proses ruqyahnya segila apa pada waktu itu, masya Allah, luar biasa proses ruqyahnya. Kemudian setelah sekarang banyak anak-anak indigo yang akhirnya saya ketemu sama mereka gitu. Dan mereka tidak memblow up dirinya di sosial media, enggak. Justru mereka takut aib. Karena saya pernah nanya sama salah satu anak indigo, pasien saya juga, sampai sekarang masih komunikasi. Dia di Semarang. Saya bilang, kenapa kemampuan kamu ini nggak kamu coba untuk naikkan ke entertain, kemudian bisa menghasilkan uang apa segala macam? Dia bilang apa? Saya takut, Mas Arif. Loh, emang takut kenapa? Yang di belakang saya, maksudnya si jinnya itu tidak mengizinkan saya untuk expose kemampuan saya ini. Kalau sampai hal itu terjadi, maka saya yang cilaka. Dan itu nggak cuma dia yang ngomong kayak gitu. Beberapa anak-anak indigo yang pernah saya tanganin, dan alhamdulillah sudah selesai semua urusannya gitu kan, sudah terputus, sudah tidak ada ikatan lagi dengan hal-hal perjinan seperti itu. Mereka semua clear, aman, dan takut ketika masih menjadi indigonya untuk ngeblow up di atas. Tapi yang ada di sosial media sekarang adalah yang lukis-lukis lah, ya jadi moderator mediumitator, kemudian ada jin masuk ke dalam tubuhnya, ya sambil nari-nari, joget-joget, merubah suaranya. Ayolah. Demi Allah, kita ngelihat kayak gitu nggak akan menambah keimanan kita. Kalau pengen belajar bangsa jin, pengen belajar tentang dunia gaib, pengen belajar tentang hal-hal gaib, buka Quran, buka hadis sahih, semuanya informasi ada di situ. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang apa itu jin, apa itu hal gaib, ada semua. Khususnya saya nulis buku, saya juga ada buku saya pribadi yang saya tulis rangkuman dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Saya rangkum jadi satu, namanya Seluk-Beluk Alam Gaib. Saya terinspirasi dari karya bukunya Syekh Wahid Abdussalam Bali. Judulnya Seluk-Beluk Alam Jin. Kalau saya Seluk-Beluk Alam Gaib. Karena yang saya bicarakan bukan cuma bangsa jinnya, tapi alam gaib lainnya. Ada. Kalau mau lebih proper untuk memahami benar-benar Ustadz Dr. Faizar Hafizahullah Ta'ala, beliau nulis buku banyak keren-keren. Itu beliau nulis buku ruqyah, itu dalilnya keren. Teman-teman bisa cari buku-buku dari beliau. Kemudian ada buku dari Syekh Wahid Abdussalam Bali, itu banyak karya beliau. Kemudian ada Syekh Abdul Bara yang bikin kitab ensiklopedia ruqyah, ada 15 jilid. 15 jilid. Ada sekitar 25.000 lembar kali itu. Itu kalau kalian makan semua itu, maksudnya materinya masuk ke dalam ilmunya sampean, Anda yang nonton ini, ayo kita collab deh. Kita cari tempat, kemudian kita bedah tentang alam gaib di daerah itu. Jangan kalau mau mengetahui alam gaib, jangan kalau mau mengetahui dunia jin, ngelihatnya konten-konten gerebek-gerebek dukun, dukun yang lagi praktek bertarung sama dukun, itu bohong semua, itu hoax semua, itu settingan semua, nggak ada yang real. Saya berani bilang gini karena saya tahu di belakangnya mereka. Saya juga tahu orang-orang yang memang jadi creator di situ. Itu settingan semua. Anak-anak indigo yang di situ settingan semua. Kalaupun ada, dia bohong ataupun pendusta. Karena pada dasarnya anak-anak indigo yang benar-benar the real of indigo ya, dia nggak akan nge-blow up kemampuannya atau skillnya di sosial media. Karena itu menjadi ancaman buat dirinya sendiri. Tapi saya pastikan ini. Saya bikin notice ya. Indigo itu sakit. Ya,
Indigo itu sakit dan perlu ditolong. Dan buat teman-teman viewer, subscriber di Kala Senja yang merasa dirinya ada yang aneh, insya Allah konten ke depan saya akan berikan contoh-contoh anak-anak yang indigo itu seperti apa. Ini baru pembukaan, karena di grup banyak yang nanya, Mas Arif indigo tuh kayak gimana sih, tolong jelasin. Ini baru opening nih. Ya, dengan cerita si teman saya lagi tadi, si Nisa itu. Nanti insya Allah next konten soal bahas indigo, saya juga akan bahas gimana cara meruqyah anak-anak indigo. Beberapa kali saya meruqyah anak-anak indigo. Dan buat teman-teman yang merasa dirinya bisa merasakan kehadiran lain, entah itu bangsa jin atau apa, ataupun merasa bisa berkomunikasi dengan mereka. Saran saya, nasihat dari saya. Yang pertama, jaga ibadahnya. Tapi Mas, sulit. Iya betul, saya tahu anak-anak indigo untuk menjaga ibadahnya itu sulit banget. Tapi justru di situ, ya, di situ ketika teman-teman bisa menjaga ibadahnya, saya jamin insya Allah, Allah akan jaga teman-teman untuk tidak bisa naik ke level selanjutnya. Karena indigo itu ada step-stepnya itu. Ada level-levelnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sayangi keturunan teman-teman. Yang kalau memang teman-teman ngerasa ada yang lain atau teman meraba diri teman-teman, jangan-jangan saya indigo gitu ya. Kasihan sama anak cucunya teman-teman. Karena apa? Indigo itu akan nurun. Ya, saya spill sedikit nih ya. Faktor penyebab orang aktif indigonya itu karena jin nasab. Kenapa dibilang jin nasab? Karena jin nasab itu kan jin yang sudah memiliki perjanjian gitu dengan leluhur-leluhur kita, dengan orang tua kita, dengan kakek nenek apa segala macam, hingga akhirnya jatuh ke kita yang sebagai pewaris. Tapi masalahnya adalah banyak orang Indonesia yang keliru, seolah-olah kalau kita punya kemampuan seperti itu, kita dianggap punya kelebihan, kita dianggap punya gift, kita dianggap punya mukjizat atau apalah gitu kan. Itu perkataan orang-orang awam. Tapi ayolah, mulai dari sekarang, patahkan itu semua. Ketika kita manusia memiliki kepekaan seperti itu atau skill yang seperti itu, mulai sadar kalau itu adalah penyakit. Dan teman-teman itu sakit, bukan sakti. Ya, tapi Mas, saya kan bisa ngebantu orang-orang yang misalkan kehilangan lah, nyari ini dan itulah. Hei, lebih sayang, lebih baik membantu diri Anda sendiri. Kenapa? Karena ketika Anda meyakini bahwa ya saya bisa membantu dengan kemampuan indigo saya, kelak nanti di akhirat semuanya itu akan dibayar dengan pahala dan ibadah Anda. Jangan sampai jadi orang rugi hanya karena di dunia bisa nolongin orang dari kemampuan dibantu sama bangsa jin. Di akhirat nanti jinnya nagih, ya Allah, saya sudah bantu anak ini di dunia. Ketika dia mengalami begini saya bantu, ketika dia mengalami itu saya bantu, hingga akhirnya saya mau bayaran saya, serahkan semua amal ibadah dan pahala-pahala anak itu kepada saya. Mendadak jadi debt collector jin syaitan ketika nanti di hadapan Allah Ta'ala. Mau seperti itu? Jangan. Makanya dengan saya nggak apa ya istilahnya nggak capek-capek bilang, ayolah, indigo tuh sakit, indigo tuh sakit, indigo itu penyakit. Yang bisa terawang-terawang kayak gitu, bertobatlah kepada Allah. Iya Mas, tapi ini kan kelebihan. Iya, kelebihan dosa. Yang bikin dosa mungkin leluhur Anda ya, atau siapapun itu yang mengalami punya perjanjian dengan bangsa jinnya, mungkin berdampaknya sama Anda atau yang teman-teman viewer dan subscriber yang ngerasa punya hal-hal seperti itu, bertaubat sama Allah Ta'ala. Bertaubatlah. Ayolah, kasihan sama anak cucu Anda. Jangan sampai ketika kelak Anda menikah, itu pun kalau bisa. Biasanya kalau anak-anak indigo, ya, yang kecilnya dewasa, jadi indigo. Ketika menikah, dia akan mengalami kesulitan untuk mencari jodoh. Itu fakta. Kenapa disulitkan? Karena bangsa jin di dalam tubuhnya itu akan ikut campur dalam menentukan pasangan. Maksudnya banyak kasus yang saya pribadi tangani. Ketika mengalami dia indigo nih, dia pengen ketemu sama lawan jenisnya, si A, si B, si C perempuan. Dia tidak bisa deketin si perempuannya atau si laki-lakinya yang coba deketin itu diteror sama jin yang ada di dalam tubuh si anak indigo itu. Bahkan even kalau dia sampai menikah, keturunannya jauh. Maksudnya Mas, ya di daerah saya di sini di Jatibarang, di Indramayu, banyak yang kayak gitu.
ada jin jin nasabnya, kemudian juga jin leluhurnya, indigo peka di gitu kan. Udah nikah 10 tahun tapi nggak pernah punya anak. Ya mungkin betul, anak semuanya Allah Ta'ala yang atur. Betul, kita manusia diwajibkan untuk berikhtiar kan. Dia sudah bayi tabung, gini, tetap nol. Kenapa? Karena ketika saya proses ruqyah orang-orang yang indigo itu, ketika saya ruqyah, ngetrans kesurupan, si jinnya ngaku. Ketika ada sperma yang masuk, dia langsung cut sebelum menyentuh ke sel telurnya. Dan hati-hati. Dan ini nyata, fakta di lapangan. Hati-hati. Sekali lagi, sebelum saya nutup konten kali ini, saya berpesan buat teman-teman yang mungkin merasa dirinya sering bisa melihat hal-hal yang tidak bisa teman-teman yang lainnya lihat. Kemudian dia sering berkomunikasi dengan sosok yang memang tidak bisa orang lain lihat. Dan yang terakhir, jangan jadi orang yang menutup diri, introvert di dalam kamar sendiri saja, di dalam rumah. Bersosialisasilah. Karena apa? Bangsa jin itu biasanya mengganggu kita untuk jadikan kita lebih betah aja di rumah. Ketika kita lebih betah di rumah, kita tidak bersosialisasi, maka pola pikir kita akan terkungkung semua di situ. Dan bangsa jin suka sama orang-orang yang introvert. Hati-hati. Ya. Sekali lagi saya bilang, saya tidak nakut-nakutin teman-teman, saya hanya memberikan warning, saya hanya memberikan nasihat. Makanya teman-teman kalau pengen jauh lebih memahami tentang apa itu indigo, apa itu gangguan jin yang lainnya, gabung di WA Group kita. Insya Allah kita bahas semua di situ. Dan insya Allah materi ataupun konten tentang perindigoan ini akan terus saya gulirkan. Yang penting teman-teman jangan bosen deh gitu kan. Saya gulirkan, dan ini saya ngonten tanpa skrip kok. Setiap kali saya ngonten tanpa skrip, khususnya konten kali ini saya ngomong apa adanya, dan saya jujur-jujuran saja sama teman-teman. Yang penting teman-teman mau untuk merubah dirinya sendiri. Saya sebagai konten kreator hanya diberikan waktu untuk ya ngomong seperti ini buat teman-teman. Untuk masalah berubah, itu urusan teman-teman dan Allah Ta'ala. Dan saya doakan semoga teman-teman yang melihat konten kali ini selalu dijaga oleh Allah Ta'ala, baik ketika dia tidur, baik ketika teman-teman sedang beraktivitas. Oke, itu saja. Jangan lupa subscribe, kemudian gabung WA Group, kemudian juga like, share video ini. Target 10.000 subscriber, insya Allah di September 10.000 subscriber, saya bagi-bagi buku saya gratis untuk 10 pemenang. Nanti syarat dan ketentuannya saya cantumkan di video lainnya sebelum ditutup event sampai 10.000 subscriber September itu, insya Allah. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.